Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khazam Basyaiban dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 1 kelas A, yaitu dari YIN Syekh Nurjadi Cirebon. Di sini saya akan melengkapi salah satu tugas dari UAS kitab, yaitu untuk menerangkan apa itu i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab itu apa? I'rab adalah al-i'rabu wa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhun aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Maksudnya, i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil-amil. Contoh di kalimat isim, contohnya ja'a zaidun ketika mahal rafa, ra'aitu zaidan ketika mahal nasab, dan maratu bi zaidin ketika mahal khafat. Jadi perubahan akhir-akhir kalimat dari lafaz zaidun ke lafaz zaidan, dari lafaz zaidan ke lafaz zaidin itu berubah akhirnya apabila amil masuk padanya. Contoh ja'a zaidun, kenapa menjadi zaidun? Hukumnya dirafa'kan karena masuknya amil ja'a, yaitu fi'il. Harus setelah fi'il harus ada fa'ilnya, hukumnya harus dirafa'kan. Selanjutnya dari ja'a zaidun menjadi ra'aitu zaidan. Yang tadinya zaidun menjadi zaidan. Kenapa kok berubah yang tadinya rafa menjadi nasab? Karena lafaz zaidan di sini itu menempati mahal nasab, yaitu sebagai maf'ul bi. Ra'aitu, ra'a sebagai fi'il, tu sebagai fa'il, dan zaidan sebagai maf'ul bi. Selanjutnya dari zaidun menjadi zaidan, dari zaidin menjadi maratu bi zaidin, menjadi dikhafatkan. Kenapa dikhafatkan? Karena ada huruf khafat, salah satu huruf khafat yaitu berupa ba. Maka zaidun itu ketika kemasukan salah satu huruf khafat maka harus dikhafatkan menjadi maratu bi zaidin. Untuk i'rab sendiri itu terbagi menjadi dua, yang saya jelaskan ya. Jadi i'rab itu terbagi menjadi dua. I'rab terbagi menjadi dua. Yang pertama i'rab mukhtas, yang kedua i'rab mushtarak. I'rab mukhtas itu terbagi menjadi dua. Itu ada mukhtas bil asma, ada mukhtas bil af'al. Kalau yang mukhtas bil asma itu diantaranya rafa, diantaranya khafat yang paling khusus, dan yang di af'al itu adalah jazm. Tapi kalau i'rab mushtarak, i'rab yang sekutu, itu ada dua, ada rafa dan ada nasab. Kenapa kok rafa sama nasab disebut i'rab mushtarak? Karena rafa ini bisa masuk ke dalam i'rab af'al, bisa juga masuk ke dalam i'rab bil asma. Sama nasab juga bisa masuk ke af'al, bisa masuk ke asma. Jadi i'rab yang masuk pada kalimat isim itu ada tiga. Yang pertama i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab khafat. Contohnya apa? Ja'a zaidun, contohnya rafa itu ja'a zaidun. Contohnya nasab, ra'aitu zaidan, perlu dinasabkan fathah. Yang contoh yang khafat itu maratu bi zaidin, hukumnya dikhafatkan karena kemasukan satu khafat itu ba. Selanjutnya i'rab bil af'al. Contoh yang rafa itu yadribu, karena dia tajarud kalimat rafanya dengan rumah. Selanjutnya contoh yang nasab itu lan yadriba. Contoh yang jazm itu lam yadrib. Nah, ini adalah perubahan akhir-akhir kalimat ketika kalimat isim menjadi ja'a zaidun menjadi zaidan, zaidan menjadi zaidin. Ketika hal
Ketika merupakan fi'il itu ketika rafa'nya itu yadribu, tajarud dia sepi dari amil nasab dan amil jazm. Yang kedua dinasabkan kemasukan amil nasab berupa lam, jadi lam yadribah. Yang selanjutnya kemasukan amil jazm berupa lam, salah satu amil jazm itu lam, jadi lam yadrib. Jadi i'rab rafa, i'rab itu ada 4, ada rafa, nasab, khafad dan jazm. Nah, rafa itu mempunyai 4 alamat. Yang pertama itu domah yang saya sebutkan. Yang selanjutnya itu waw. Contohnya itu contoh yang waw contohnya itu ja'al muslimuna. Terus selanjutnya yaitu alamat yang ketiga itu alif. Contohnya itu ja'al muslimani. Selanjutnya yang terakhir itu alamat rafa'nya itu nun. Contohnya itu yaf'ulani. Selanjutnya ketika nasab itu mempunyai 5 alamat. Yang pertama fathah. Contohnya itu ra'aitu zaidan, mahal itu zaidan. Yang kedua itu adalah alif. Contohnya itu ra'aitu abaka. Selanjutnya kasroh, contohnya itu ra'aitul muslimati. Selanjutnya yaitu dengan iya, contohnya itu ra'aitul muslimaini. Maksud itu al muslimaini. Selanjutnya itu alamat nasabnya yang terakhir itu adalah hadfun nun, itu membuang nun. Contohnya itu lan yaf'ula, asalnya itu yaf'ulani. Ketika kamu amil nasab berupa lan, maka menjadi lan yaf'ula, nunnya dibuang, nun yang di akhir. Selanjutnya i'rab khafad itu mempunyai 3 alamat. Yang pertama kasroh, fathah dan kasroh, iya dan fathah. Contoh yang kasroh, contohnya yaitu marartu bi zaidin, maksudnya itu bi zaidin. Yang selanjutnya itu iya, contohnya itu ra'aitul muslimina. Selanjutnya yang fathah yaitu marartu bi ibrahima. Itu untuk yang i'rab khafad. Selanjutnya untuk yang i'rab jazm itu mempunyai 2 alamat. Yang pertama itu adalah sukun, yang kedua adalah membuang huruf elat atau membuang nun. Contoh yang sukun, contohnya itu lam yadrib. Jadi apabila fi'il tersebut kemasukan amil jazm, salah satu amil jazm, maka fi'il tersebut harus dijazmkan. Contohnya lam yadrib. Yang kedua, alamat yang kedua yaitu membuang, bisa membuang nun, bisa membuang harfi ilat. Contoh yang membuang nun, contohnya itu lam yadribani. Asalnya kan yadribani. Ketika kemasukan amil jazm berupa lam, maka nun pada afal khamsah itu harus dibuang. Jadi lam yadriba. Selanjutnya yaitu membuang huruf ilat. Contohnya itu yarmi. Ada ya di situ. Yarmi. Ada ya. Tapi apabila fi'il tersebut kemasukan amil jazm berupa lam, maka harus dibuang huruf ilatnya. Kenapa? Karena lafaz yarmi itu adalah fi'il mudhari' yang mu'tal atau yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.